Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jal. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Azhar karya Profesor Buya Hamka. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang dapat sahabat saksikan bahwa di belakang kami saat ini kami berada di Lembah Gorame, Kapadokia, Turki. Sedikit kita mengetahui sejarah dari Lembah Gorame ini, bahwa Gorame ini adalah salah satu lembah yang terbuat dari adanya erosi sehingga membentuk semacam bukit-bukit yang pada saat itu dihuni sebagai tempat tinggal oleh manusia peradaban pada zaman Bizantium, yaitu sekitar tahun keempat Masehi. Dan lembah ini pada tahun 1985 dicatatkan di dalam UNESCO sebagai warisan dunia. Masya Allah, sampai saat ini kita masih bisa menyaksikan sisa-sisa dari peradaban kehidupan manusia masa lalu di Lembah Gorame, Kapadokia, Turki. Mudah-mudahan sahabat insya Allah berkesempatan untuk berkunjung ke Kapadokia ini dan menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di Lembah Gorame ini, dan semoga penglihatan kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadi penambah keimanan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini memasuki surah Al-Ma'un. Al-Ma'un berarti barang-barang untuk menolong, merupakan surah ke-107 di dalam Al-Quran, terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah Madaniyah sebab Allah menurunkannya di Madinah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ma'un yang diturunkan di Madinah ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang munafik yang berada di Madinah ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un ini mengawali firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah Subhanahu wa taala kembali mengawali firman-Nya dengan sebuah pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak ingin atau menolak memberi makan kepada anak yatim. Di dalam surah Al-Ma'un ini Allah menggunakan kata yad'u. Yad'u dengan tanda tasydid. Menurut Profesor Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar, ini adalah bentuk penegasan bahwa mereka yang menolak memberi makan anak yatim itu disertai dengan rasa benci. Yad'u bukan hanya sekedar menolak, tetapi membenci untuk memberi makan kepada anak yatim atau membenci untuk menolong anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan dia menolak untuk mengajak orang lain memberi makan terhadap orang miskin.
maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat yang seperti ini, dan alhamdulillah saat ini kita melihat banyak gerakan-gerakan yang dikhususkan untuk memberi makan anak yatim dan orang miskin. Mudah-mudahan itu adalah cerminan bahwa masyarakat muslim kita semakin sadar untuk menghindarkan diri dari ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini sebagai orang yang mendustakan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Masya Allah, di dalam surah Al-Maun ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bahkan untuk orang-orang yang mendirikan salat saja bisa masuk dalam kategori orang-orang yang celaka. Fawailun, maka celakalah. Fawailul lil musallin, orang-orang yang mendirikan salat. Padahal salat adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya salat itu justru membawa kepada kecelakaan dan kebinasaan? Itulah salat yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang melakukan ibadah salat hanya sebatas gerakan, yang hanya ingin tampak secara luar bahwa dia adalah orang yang soleh, namun secara kehusyuan dan hati serta pikirannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salat yang dilakukan pun tidak membawa dia pada kebaikan perilaku terhadap sesama manusia, tetapi justru pada perilaku yang buruk seperti menolak memberi makan orang miskin dan anak yatim. Maka orang yang salat dengan salat yang seperti ini Allah katakan sebagai orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya, yang tidak khusyuk di dalam salatnya, yang menyia-nyiakan waktu salatnya. Maka inilah orang-orang yang celaka, orang-orang yang kelak ketika mencari ibadah, pahala dari ibadah salatnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Wal iyazubillah. Dan salat yang dia lakukan tidak menjadikannya pribadi yang lebih baik. Yang mana ketika kita betul-betul salat dengan ketaatan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu akan berpengaruh dalam perilaku sosial kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita kembali menengok bagaimana salat kita, bagaimana kehusyuan kita di dalam salat, dan bagaimana salat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita semua. Alladzina hum yuraun, mereka itu adalah orang-orang yang ingin dipuji atau orang-orang yang ria. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan ketika beribadah, apapun amalan yang kita lakukan, maka niatnya hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada niat yang lain. Sebab apa? Orang yang melakukan ibadah yang hanya ingin dilihat oleh orang lain, yang hanya ingin mendapat penilaian dari sesama manusia, maka ibadahnya sia-sia. Mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang ria, yang melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Ketika orang sholat, maka dia juga sholat agar dilihat sebagai orang taat. Tetapi ketika tidak ada orang yang melihatnya, maka dia tidak sholat. Sama halnya dengan amalan yang lain. Dia membagus-baguskan amalan, membagus-baguskan ibadah hanya ingin dipuji. Taruhlah kita mengambil contoh. Ada orang yang memberi makan anak yatim dan orang miskin karena hanya ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. Hanya ingin diliput, tetapi menghilangkan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang termasuk dalam golongan hanya orang-orang yang ria dan ingin dipuji oleh sesama manusia. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa dalam beramal tidak masalah ketika kita memperlihatkan amalan itu kepada orang lain dengan tujuan bahwa kita ingin mengajak orang lain melakukan amalan tersebut. Tetapi
harus kita pastikan bahwa hati kita ini bersih, melakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada keinginan untuk dipuji manusia. Semisal kita mengadakan acara buka puasa bersama, kita mengundang orang lain untuk melihat bagaimana berkumpul dengan anak yatim dan fakir miskin, maka kita harus membersihkan hati bahwa ini semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian dari sesama manusia. Agar apa? Agar orang lain pun termotivasi melakukan kebaikan yang sama. Maka semuanya kembali lagi kepada niat, untuk siapa dan untuk apa kita melakukan amalan tersebut. Mudah-mudahan niat bersih dan tulus di dalam hati kita selalu terjaga agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal yang kita lakukan. Kemudian di akhir surah Al-Ma'un ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yamna'unal ma'un, dan mereka melarang untuk menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, inilah salah satu sifat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana tidak? Mereka tidak ingin menolong orang lain dan justru mengajak orang lain untuk tidak menolong dengan memberikan barang-barang yang bermanfaat. Dia malah menjadi golongan yang menahan orang lain melakukan kebaikan. Boleh jadi itu ada di antara kita, orang-orang yang kita kenal seperti itu. Ketika kita ingin berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar ucapan darinya, tidak perlu seperti itu, kamu tidak usah menolong dengan seperti ini, kamu hanya membuang-buang uang, tenaga dan waktumu untuk hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini boleh jadi ada di sekitar kita, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuknya sehingga sifat itu lepas dari dalam dirinya dan berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, orang yang mau menolong dengan memberikan barang-barang yang berguna. Sebab apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kepada siapa saja selama kita meminta dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tadi yang disampaikan di dalam surah Al-Ma'un tentang orang-orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang menolak memberi makan anak yatim dan fakir miskin, kemudian yang melakukan ibadah sholat karena hanya ingin mendapat pujian dari sesama manusia, dan yang terakhir dia mencegah untuk menolong dengan memberikan barang-barang yang bermanfaat. Mudah-mudahan dari sifat pendusta agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua agar kita terhindar dari golongan yang dimaksudkan dalam surah Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan tafsir Al-Ma'un ini memberi manfaat bagi kita dalam menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menerima amal ibadah kita semua. Kami dari Lembah Gorame, Kapadokia, Turki mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.